Shalom, selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh tamu undangan. Pertama, saya ucapkan rasa syukur atas hikmat yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini dalam lomba paduan suara siswa SMA SMK Sekeuskupan Agung Jakarta. Yang terhormat, Romo Budi Pangestu SJ selaku Ketua Penyelenggara dan Juri 1, Suster Yohana Kamelia CB selaku Juri 2, Bapak Rinto Budian selaku Juri 3, dan Ibu Diana Yulita selaku Juri 4. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Clara Yosefani selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya lomba hari ini. Rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama: pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KAJ, pembacaan doa oleh Maria Gratia, sambutan penyelenggara, penampilan para peserta, pengumuman pemenang lomba, foto bersama para kelompok pemenang lomba bersama dengan Uskup Agung Jakarta, pembacaan doa penutup oleh Maria Gratia, dan penutup. Kami menghimbau kepada seluruh tamu undangan untuk mematuhi peraturan berikut. Dimohon untuk tetap menggunakan masker selama dalam ruangan. Dimohon untuk menjaga keheningan selama lomba berlangsung. Diperbolehkan tepuk tangan setelah peserta selesai tampil atau selesai bernyanyi. Diharapkan untuk tidak keluar masuk ruangan selama lomba berlangsung. Mohon duduk di tempat masing-masing. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Keuskupan Agung Jakarta. Pembacaan doa oleh Maria Gratia dipersilahkan. Sambutan penyelenggara oleh Romo Budi Pangestu SJ dipersilahkan. Penampilan para peserta. Peserta pertama oleh SMK Strada Budi Luhur dipersilahkan. Penampilan kedua oleh SMA Strada Baktiwiyata dipersilahkan. Penampilan ketiga oleh SMA Marsudirini dipersilahkan. Penampilan keempat oleh SMA Santa Maria Monica dipersilahkan. Penampilan kelima oleh SMA Santa Lucia dipersilahkan. Penampilan keenam oleh SMA Santo Yakobus dipersilahkan. Penampilan ketujuh oleh SMA Santa Ana dipersilahkan. Penampilan kedelapan oleh SMA Santo Ignatius dipersilahkan. Penampilan kesembilan oleh SMK Santa Maria dipersilahkan. Penampilan ke-10 oleh SMK Santo Thomas dipersilahkan. Pengumuman pemenang peserta lomba pada hari ini. Pemenang pertama diraih oleh SMK Strada Budi Luhur dengan total skor 1021. Pemenang kedua oleh SMA Santa Ana dengan skor 990. Peserta ketiga diraih oleh SMA Santa Lucia dengan skor 890. Selamat bagi para pemenang. Foto bersama para kelompok pemenang lomba dengan Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Kepada para pemenang peserta lomba dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta dipersilahkan menaiki panggung. Penutupan pembacaan doa oleh Maria Gratia dipersilahkan. Rangkaian acara Lomba Paduan Suara Sekeuskupan Agung Jakarta pada hari ini telah berakhir. Saya selaku pembawa acara Maria Clara Yosefani undur pamit diri dan terima kasih. Ada seorang anak laki-laki melintasi halaman rumahnya. Rizky namanya. Dengan wajah kegirangan,
Anak kelas 1 SMP itu memperhatikan piala yang digenggamnya. Ia sepertinya sudah tidak sabar menunjukkan piala dari hobi sepak bolanya yang membuahkan hasil. "Ibu, Rizky pulang!" teriak Rizky kegirangan. Namun, di dalam rumah Rizky sudah dipenuhi banyak orang sambil menangis dan menghampiri ibunya. Lalu Rizky menghampiri ibunya dan melihat ibunya menangis terseduh-seduh sambil menyebut namanya. Ibu kenapa? Rizky pulang, Bu. Rizky bawa piala yang selama ini Rizky janjikan. Rizky juara 1 loh, Bu," seru Rizky penuh kekhawatiran. Namun tak seorang pun mendengarkan teriakan Rizky. Tiba-tiba suara sirine mobil ambulans terdengar, lalu berhenti di halaman rumah Rizky. Pintu mobil ambulans terbuka dan petugas rumah sakit yang sedang menandu seorang. Seorang tersebut dibaringkan di meja ruang tamu. Lalu Rizky menghampiri seseorang yang dibaringkan di atas meja ruang tamu. Jadi Rizky udah meninggal, Bu." Rizky mulai cemas. Rizky mencoba meraih bahu ibunya, namun ibunya tidak merasakan sentuhan tangan Rizky. Keheranan Rizky belum terpecahkan. Takut, cemas, sedih menjadi satu. Tapi tiba-tiba, sosok bayangan putih muncul di hadapan Rizky. "Ayah," gumam Rizky lirih. "Nak, sudah saatnya Rizky ikut ke rumah ayah yang baru," seru bayangan putih itu. "Tapi Ibu," seru Rizky sambil menoleh ke arah ibunya. "Nak, suatu saat Ibu pasti akan ikut kita ke rumah kita yang baru," kata bayangan putih itu. Akhirnya, Rizky mengikuti bayangan putih itu pergi. Entah kemana, hanya mereka yang tahu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang cerah ini, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita diperbolehkan berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Acara ini diselenggarakan atas bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Saya ingin memberitahukan masalah serius ini di negara kita kepada semua orang yang hadir hari ini. Masalah ini seharusnya sudah sering Anda sekalian dengar. Masalah yang menimpa perairan negara kita Indonesia. Masalah ini seringkali muncul pada bagian eksplor sosial media saya. Mungkin juga begitu dengan Anda sekalian. Sedih, marah, dan prihatin, perasaan itu yang hinggap pada diri saya saat melihat postingan-postingan mengenai masalah yang akan saya bahas pada hari ini. Apa yang Anda rasakan sekalian jika melihat postingan seekor penyu berenang di laut lepas dengan sampah plastik yang melilit bagian lehernya? Sampah plastiklah yang akan menjadi topik utama pembicaraan saya pada hari ini. Apakah Anda tahu berapa banyak sampah plastik yang Anda sekalian konsumsi setiap harinya? Tanpa menyadari itu semua, kita telah menyakiti sesama kita makhluk hidup. Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik ke laut kedua setelah Cina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pemerintah kita Indonesia, fakta sampah plastik di laut ada lebih dari 150 juta ton. Setiap tahunnya bertambah 8 juta ton. Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. Masalah ini tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik dengan sempurna. Tidak ada waktu untuk menunggu sampai terurai sempurna. Jika kita menunggu, semakin banyak biota laut yang mati akibat sampah plastik. Sampah plastik dapat membunuh biota laut, mengancam 800 spesies laut, ikan, mamalia laut, dan burung laut. Biota laut akan mengira sampah plastik merupakan makanan dan akhirnya mengonsumsinya. Satwa lain yang terkena dampak sampah adalah mamalia laut seperti paus. Keberadaan sampah di laut akan memengaruhi kehadiran hewan laut kecil seperti plankton yang merupakan makanan paus.
Sampah plastik juga mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Sampah yang mengambang di lautan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam lautan karena terumbu karang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Dampak bagi manusia ialah hewan laut mengonsumsi sampah yang mereka kira makanan. Lalu manusia mengonsumsi hewan laut yang tercemar sampah laut tanpa sepengetahuan kita. Artinya, setelah hewan laut memakan sampah plastik, manusia kemudian menelannya melalui tuna, udang, dan lobster. Maka dari itu, kita yang hadir di sini, mari tumbuhkan rasa peduli kita. Saat ini sudah banyak opsi lain selain plastik. Supermarket sudah mengurangi penggunaan plastik, digantikan dengan tas kain. Penggunaan sedotan juga sudah diganti menggunakan sedotan stainless steel. Banyak komunitas-komunitas pecinta laut bergerak untuk melindungi biota laut dengan cara mereka sendiri. Kita di sini juga dapat bergerak melalui cara kita sendiri, dengan mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kita memahami bahwa kita sesama makhluk hidup harus menjaga dan melindungi ekosistem laut. Kita sudah menyadari bahaya dari sampah plastik, maka mulai hari ini, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama menjaga perairan kita. Siapa lagi jika bukan kita yang menjaga? Jangan sampai sampah plastik nantinya yang akan mengatur kehidupan kita. Jangan sampai kita ketergantungan dengan plastik. Mari kita jaga ekosistem dan biota laut dari pencemaran yang ditimbulkan akibat aktivitas yang kurang bertanggung jawab. Terima kasih. Solusi cerdas menolong bumi. Halo Pak Gali dan teman-teman, saya Maria Clara Yosefani. Apakah kalian pernah mendengar mengenai ekoenzim? Jika belum, hari ini saya akan berbicara mengenai produk yang satu ini. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan cairan serbaguna berbahan dasar kulit buah atau sayur, lalu difermentasi menggunakan air dan gula merah selama 3 bulan. Sekarang, mari kita beralih pada tahap-tahap pembuatan ekoenzim. Sebelum kita beralih ke dalam tahap-tahap pembuatan ekoenzim, yang perlu kita siapkan cukup mudah. Kita hanya perlu menyiapkan 3 bahan, yakni kulit buah atau sayur, air, dan gula merah. Pastikan kulit buah atau BO atau bahan organik yang Anda siapkan masih dalam keadaan fresh atau segar. Lalu, perbandingan yang kita gunakan pada ketiga bahan itu yakni 1:1:3. Mari kita masuk ke dalam tahap-tahap pembuatan ekoenzim. Yang pertama, siapkan wadah bersih untuk pembuatan ekoenzim. Lalu, masukkan gula merah dan air secara bersamaan, lalu larutkan dan aduk hingga merata. Jika kita lihat sudah tercampur dengan merata, lalu masukkan kulit buah atau bahan organik yang telah Anda siapkan. Setelah itu, tutup wadah dengan rapat, simpan, dan fermentasi selama 3 bulan. Selain itu, ekoenzim juga memiliki manfaat di dalam kehidupan kita. Manfaat ekoenzim terdapat dalam beberapa bidang, yakni rumah tangga, lingkungan, kesehatan, dan kecantikan. Sekarang, saya akan menjelaskan manfaat ekoenzim di 4 bidang yang sudah saya sebutkan. Manfaat yang pertama pada bidang kesehatan yakni ekoenzim berguna sebagai kompres pada kulit gatal, yakni alergi, jamuran, dan luka bakar. Lalu ekoenzim dapat memperlancar peredaran darah, membantu proses penyembuhan penyakit, dan menghilangkan insomnia. Jadi, jika kalian yang mengalami susah tidur, mungkin Anda bisa membuat ekoenzim, lalu Anda letakkan di samping kepala Anda. Maka Anda akan tertidur dengan lelap. Lalu yang kedua, pada bidang lingkungan. Ekoenzim dapat berguna sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah, mengusir serangga, meningkatkan kualitas udara, dan memurnikan air sungai yang terkontaminasi. Biar saya tambahkan pada poin yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas udara. Pada saat pandemi COVID-19 menyerang, banyak warga yang sudah menggunakan ekoenzim
menyemprotkan ekoenzim ke udara agar udara tidak terkena polusi. Lalu selanjutnya, pada bidang kecantikan, ekoenzim berguna menghilangkan bekas jerawat, lalu ampasnya untuk masker wajah, dan sebagai sampo untuk melebatkan rambut. Jadi bagi Anda yang memiliki masalah pada kulit, yakni berjerawat secara berlebihan, Anda dapat menggunakan ekoenzim. Lalu pada bidang rumah tangga, ekoenzim berguna sebagai campuran sabun cuci piring, campuran sabun mencuci baju, lalu mengepel lantai dan membersihkan sayur dan buah. Lalu dapat dipastikan, piring, baju, lantai, sayur, dan buah akan bersih. Sebagai poin terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ekoenzim tidak memiliki masa kadaluarsa dan expired. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan ketiga bahan yang didaur ulang dapat menolong bumi kita menjadi lebih baik. Saya cukup yakin, jika kalian mengonsumsi ekoenzim secara mandiri atau membuatnya secara mandiri, kalian dapat menyelamatkan bumi kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian Pak Gali dan teman-teman sekalian.